Shalom Voltagers, pasti sudah gak sabar kan buat ibadah hari ini? Sebelum kita mulai ibadah, mari kita tanggalkan setiap beban, setiap masalah yang kita miliki. Kita mau buka hati kita untuk kita bisa siap masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau kami boleh beribadah hari ini, kami mau siapkan hati kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Lawat kami, berbicara atas kami ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk ibadah sama-sama katakan, amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Jadilah umat pemuji, jadilah pemazmur-pemazmur, jadilah orang-orang berjalan dalam roh, jadilah orang-orang yang disertai oleh Roh Kudus. Di tahun yang baru kita tidak berjalan sendiri, di tahun yang akan datang kita bersama dengan Kristus. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom Voltage, mari kita sama-sama muji Tuhan, katakan haleluya. Segalanya melebihi
bagi Tuhan, come on. Woo. Kita nyanyi sama-sama ya, come on, say. Ku memuji namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, seperti penuh kuasa, ku bimbang lagi percaya. Kalau percaya katakan haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, mari kita menari bagi Tuhan. Come on, 1, 2, 3, jump. Memuji namamu, bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah. Kata firman-Mu, firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Sambil bertepuk tangan, come on. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu. Sebab gadamu dan tongkat-Mu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Let's jump, one, woo! Come on, dimanapun kamu berada, hari ini kita mau memuji Tuhan lebih keras lagi. Yang siap katakan haleluya. Woo! Katakan ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin, ya dan amin. Say ya dan amin, ya dan amin. We believe in you, Jesus. Dan amin. Lebih keras lagi, come on. Ya dan amin, firman-Mu dan amin, kuasa-Mu dan amin, kasih-Mu dan amin. One, jump, 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 say haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam
bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Are you ready to jump? One, say, dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Yang terbaik dalamku tinggal di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Dan Kau berkuasa, Kau berkuasa atasku, pelindung hidupku dan keselamatanku. Mari angkat tanganmu, katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesus kekuatanku. Dahsyat, kuat penuh kuasa, Raja kemuliaan. Yesus Tuhan, sungguh Engkau dahsyat, ajaib dan perkasa, Raja keagungan. Yesus Tuhan, Kau kemenanganku. Kami percaya. Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus hebat, sumber kemenangan. Kau yang percaya bisa angkat kedua tanganmu, katakan, ku percaya Yesus hebat, sumber kemenanganku. Oh, 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 ku percaya Yesus
kasih-Mu. Nyanyikan lagu ini sambil taruh kedua tanganmu di dada, sama-sama katakan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi Tuhan, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekabaran kasih-Mu. Nyanyikan lagu ini lebih tinggi lagi, sama-sama katakan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kekabaran kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kekabaran kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya kekabaran kasih-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. 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 Sampai selamanya kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, dalam dekapan kasih-Mu ya Tuhan. Kami ini suka ada di dalam hadirat Tuhan. Kami ini suka ada di dalam rumah Tuhan. Tuhan, urapilah kami. Sebentar lagi kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Shalom Voltagers dimanapun kalian berada ya. Senang sekali hari ini Kak Novi bisa berjumpa dengan kalian lagi ya. Masih dalam bulan karakter. Hari ini ada satu karakter yang Kak Novi mau bahas, yaitu adalah envy atau iri hati. Ada karakter yang baik, ada karakter yang buruk. Pasti yang baik dikembangkan, yang buruk itu harus semakin berkurang. Tidak ada orang yang sempurna. Ya, kalau kita punya karakter yang buruk itu bukan berarti kita dilahirkan tidak dikasihi. Tapi karakter yang buruk itu harus terus-menerus kita perbaiki supaya hidup kita menjadi maksimal setiap hari. Kelihatannya itu sepele. Tapi tahukah engkau bahwa sesuatu yang sepele itu ternyata sangat besar gitu ya dampaknya. Seperti hari ini kita mau bahas tentang envy atau iri hati. Ingatkah ceritanya ya, Kak Novi belum bahas tapi Kak Novi belum buka Alkitabnya, tetapi Kak Novi mau sampaikan, ingatkan satu cerita gitu ya. Satu ketika Kain dan Habel, itu anaknya Adam dan Hawa, mempersembahkan korban. Kain adalah petani sehingga mempersembahkan hasil tanaman, hasil tumbuhan. Sementara Habel adalah seorang peternak, pasti adalah ternak yang dihasilkan. Singkat cerita, Kain dan Habel sama-sama memberikan persembahan. Tapi hari itu persembahan Habel diterima sama Tuhan, sementara persembahan Kain ini tidak diterima. Mungkin Kain mempersembahkannya itu tidak dengan sepenuh hati, bukan yang terbaik dari hatinya. Ya, lalu apa yang terjadi? Kain iri melihat Habel. Kenapa kok persembahannya Habel diterima dan aku tidak? Kelihatannya sepele ya.
bukan berarti tidak diterima sekarang, bukan berarti kan Tuhan tidak mengasihi Kain. Lain kali kalau adain persembahan lagi bisa dong diperbaikin. Jadi Tuhan akan menerima dua-duanya. Ya, tetapi karena Kain ini sudah dimasuki oleh iri hati, sudah dimasuki oleh emosi gitu ya. Kain kemudian menjadi naik pitam, menjadi panas hatinya. Lalu apa yang dilakukan? Sepele ya, cuman gara-gara persembahannya yang satu diterima tidak diterima. Kelihatannya sepele. Tetapi tahukah kalian ternyata karena saking emosinya Kain itu akhirnya membunuh Habel. Coba bayangkan, kelihatannya sepele ya. Seperti api kalau di atas kompor buat memasak, apinya kecil. Ya, api korek untuk menyalakan lilin, apinya kecil. Tapi kalau api kena bahan-bahan yang menyebabkan api itu semakin besar, maka api itu bisa bahkan membakar hutan, membakar rumah, membakar bangunan. Ya, sama seperti yang terjadi pada Kain dan Habel. Hanya hari itu saja. Ya, bukan selamanya kok Tuhan itu tidak menerima. Mungkin lain kali atau di masa lalu Kain pernah mempersembahkan juga diterima. Tapi karena ada satu kejadian di mana Kain tidak bisa terima, kenapa kok persembahannya itu tidak naik ke hadirat Tuhan, akhirnya Kain membunuh Habel. Coba bayangkan, hal yang kecil menyebabkan hal yang besar. Ya, bukan hanya sekedar membunuh Habel, lalu Tuhan juga memberikan perhitungan sama Kain. Ya, ada konsekuensi atas pembunuhan Habel yang dikasih Tuhan kepada Kain. Ya, demikian juga dengan iri hati itu bisa masuk ke semua orang. Tidak harus orang dewasa, tapi juga tidak hanya di anak-anak. Iri hati ini adalah sebuah karakter yang kita harus perangi, harus kita atasi. Karena apa? Karena iri hati ini menyebabkan ada banyak hal yang Tuhan akan percayakan kepada kita itu tidak terjadi. Ya, iri hati itu membuat kita itu tidak bisa melihat rencana Tuhan yang sempurna. Pernahkah kalian ikut sebuah perlombaan lari gitu ya? Kak Novi waktu masih SD itu kalau olahraga kan ke alun-alun gitu ya. Nah, biasanya gurunya itu bergantian. Acaranya di alun-alun, kadang kasti, kadang lomba lari maraton gitu ya. Paling suka kalau gurunya itu bikin lomba lari. Bukan karena Kak Novi ini bisa lari cepat gitu ya, tetapi senang sekali karena berapa kali Kak Novi lomba lari waktu di alun-alun itu, Kak Novi selalu menang. Kuncinya satu, lari aja. Ya, tapi kalau kita lari sambil lihat teman kita kiri kanan gitu ya, mereka sampai mana, larinya itu tidak bisa secepat ketika kita itu fokus. Nah, iri hati itu membuat orang yang harusnya itu fokus ke masa depannya, itu akhirnya nggak bisa fokus karena dia selalu lihat gitu ya, temannya punya apa, temannya sampai mana. Selalu compare, selalu membandingkan, sehingga dia tidak bisa menerima yang terbaik. Ya mungkin hanya rata-rata, tapi di dalam hatinya gitu ya, itu tidak ada ucapan syukur, bukan hanya ucapan syukur, dia terus melihat gitu ya, apa yang dia tidak punya, apa yang orang lain punya. Nah, mari kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Galatia 6 ayat yang keempat ya, Galatia 6 ayat yang keempat. Oke, Galatia 6 ayat yang keempat. Sudah? Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nih firman Tuhan ingatkan kita, ayo bermegah itu sama kerjaannya sendiri. Ya, jangan bermegah sama kerjaannya orang lain. Jangan melihat keadaannya orang lain. Kalau orang lain itu situasinya di bawahmu, mereka tidak lebih dari kamu, maka jangan sampai kita punya hati yang sombong. Karena bukankah segala sesuatu itu adalah punyanya Tuhan. Kalau suara kita lebih merdu, suara orang lain mungkin lebih false, jangan sombong. Karena kita ini cuma punya titipan aja. Kalau kita lebih bisa berhitung lebih cepat, sementara orang lain mungkin lebih lama, kita tidak boleh sombong. Kenapa? Karena Tuhan kalau mau ambil, ambil aja. Betul ya? Nah, oleh sebab itu kita harus memperhatikan pekerjaan kita sendiri. Kalau pekerjaan kita bagus, kita puas dengan pekerjaan kita sendiri. Kita nilai pekerjaan kita sendiri, tidak perlu membandingkan. Kenapa kita sombong? Karena kita membandingkan dengan orang lain.
Dan kenapa juga kok kita iri? Karena kita juga membandingkan dengan orang lain. Ya, kalau kita punya, kita ngerasa sombong karena kita lihat orang lain lebih nggak punya. Tapi kalau kita lihat orang lain lebih punya, kita nggak punya, kita jadi iri. Ada dua hal gitu ya. Ada dua hal tentang iri hati yang kalian bisa catat ya. Yang pertama iri hati itu menyakiti diri sendiri. Ya, Ayub 5 ayat yang kedua kita baca sama-sama. Dalam Ayub Ayub 5 ayat yang kedua ya. Oke, Ayub 5 ayat yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ya, dikatakan bahwa sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Ayub ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ayub ini diizinkan untuk mengalami segala sesuatu yang gak enak di dalam hidupnya. Itu bukan karena Ayub ini jatuh dalam dosa, bukan karena Ayub ini tidak dikasihi Tuhan, tetapi bahkan iblis pun itu melihat kesalehannya Ayub. Coba bayangkan, Ayub ini adalah orang yang kaya, punya 7 orang anak yang luar biasa. Ya, mereka suka pesta, Ayub ini keluarga berada. Tapi satu ketika gitu ya, Tuhan mengizinkan iblis untuk membuktikan imannya Ayub. Diambil semuanya, anaknya semua mati tidak bersisa. Berikutnya adalah kekayaannya. Berikutnya itu adalah apa? Tubuhnya. Gatal gitu ya, gatalnya itu sampai harus digaruk, tapi gak bisa cuma digaruk seperti kita mungkin digigit nyamuk. Garuknya itu sampai berdarah ya, harus pakai dengan benda tajam sehingga tubuhnya itu penuh luka. Istrinya pun sudah gak mau sama Ayub. Harusnya di masa itu gitu ya, Ayub itu bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kok gak adil, why me? Ya, Ayub mungkin lihat sama teman-temannya yang masih kaya raya, tidak gampang loh. Mungkin Ayub ini adalah orang paling kaya hari itu di negaranya. Jadi orang yang bahkan paling miskin, bukan cuma miskin. Ayub itu seperti apa ya, di pinggir jalan terus garuk-garuk gitu ya. Berdarah-darah badannya, masih memikirkan dia nggak punya apa-apa gitu ya. Terus istrinya bilang gitu kan, ayo kamu enggak kutuki Tuhanmu. Tapi Ayub itu mengambil jalan yang berbeda. Ayub tahu bahwa Tuhan itu pegang kendali, katakan amin. Ya, ketika Ayub memberikan satu pernyataan yang luar biasa. Masa kan aku mau ketika Tuhan memberkati, masa ketika Tuhan kasih sesuatu yang tidak enak aku enggak mau. Teman-teman, berapa dari kita itu suka iri hati. Kita lihat gitu ya, teman kita itu punya ini, kita enggak punya. Teman kita bisa ini, kita enggak bisa. Kita terus compare, tidak puas. Apalagi ketika kita hari ini enggak boleh kemana-mana. Ya, kita mungkin lihat tuh itu loh, teman itu sudah boleh keluar-keluar tuh jalan-jalan, kok aku enggak? Atau mungkin terbatas. Ada imbas yang dihasilkan dari pandemi ini. Mungkin dalam keuangan keluarga atau apa, sehingga kita tidak bisa membeli apa yang kita mau. Tahukah kalian, iri hati itu membuat fokus kita itu tidak bisa berada pada masa depan kita sendiri. Karena kita selalu lihat orang lain. Ya, iri hati itu menyakiti diri kita sendiri. Tidak ada orang yang bahagia ketika ada iri hati di dalam dirinya. Gimana mau bahagia? Karena selalu enggak puas. Pernah enggak kalian itu iri setengah mati sama orang, rasanya kok kepingin seperti apa yang dia punya, apa yang dia mau. Tetapi kita enggak bisa. Iri hati itu menyakiti diri sendiri. Ya, bahkan dikatakan bahwa orang bebal itu dimatikan oleh iri hati. Orang bebal itu apa? Orang bebal itu adalah orang yang tahu kebenaran, tapi mereka itu tidak mau tahu kebenaran dan tidak mau mengerjakan kebenaran. Sudah tahu tidak boleh iri. Sudah tahu harus bersyukur, tetapi tidak bisa bersyukur. Itu orang bebal. Ya, sudah tahu itu dosa tapi masih dilakukan, itu namanya orang bebal. Ketika engkau iri gitu ya, engkau menyakiti diri sendiri. Engkau terus gitu ya, terus pikiranmu itu bukan diisi oleh apa yang baik, pikiranmu tidak diisi oleh apa yang kreatif, pikiranmu tidak diisi apa yang inovatif, apa yang bisa kamu kerjakan di masa depan, apa yang bisa kamu kerjakan menjadi fokusmu sekarang, tapi pikiranmu terus membayangkan yang orang lain punya. Coba bayangkan.
Ini kepikiran-pikiran kita, otak-otak kita, tapi kita memikirkan orang lain. Ini hati-hati kita yang harusnya kita isi dengan damai sejahtera dan sukacita dan rasa syukur, tetapi kita terus memasukkan bibit-bibit penyakit virusnya, itu namanya iri hati. Sehingga hati kita yang harusnya bersih, Tuhan bisa pakai gitu ya dengan luar biasa, punya hati yang baik, punya hati yang belas kasihan, punya hati yang mengasihi, tetapi karena kita ada banyak iri hati, terus yang keluar itu adalah apa? Rasa tidak puas, komplain, suka sindir orang, ya ngomongnya itu pahit, ya enak kamu ngomong gitu, ya sehingga terus yang keluar dari hati kita ini adalah tercermin dalam mulut kita adalah kata-kata yang tidak puas, selalu mengeluh, aku lagi, why me. Kita merasa seperti orang itu lebih layak loh menderita Tuhan daripada aku. Kita selalu merasa kenapa kok aku, kenapa orang lain kok bahagia semua, kenapa kok aku saja yang susah, kenapa aku saja yang menderita. Nah, oleh sebab itu teman-teman, mulai hari ini ayo kita belajar untuk menjadi orang yang tidak iri hati. Gimana caranya? Ya pasti lawannya adalah bersyukur. Bersyukur itu bukan cuman puas. Ya, kalau puas itu kita bisa lah ya, nilai 5 puas enggak? Ada yang puas? Bukan. Bersyukur itu adalah menghargai apa yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Kita mungkin punya keluarga tidak sempurna, tapi kita mengucap syukur, terima kasih Tuhan, punya papa mama meskipun enggak sempurna, tapi aku tidak sendirian. Atau terima kasih Tuhan meskipun mungkin papa sudah meninggal tapi mama bisa bekerja. Atau Tuhan terima kasih gitu ya meskipun hari ini tidak ada mama tapi papa adalah papa yang bertanggung jawab. Mengucap syukur, kalau kita anak tunggal gitu ya, kita mengucap syukur karena Tuhan terima kasih. Karena aku ini punya banyak stok kasih yang bisa aku bagikan ke orang lain. Kalau kita punya saudara banyak pun kita mengucap syukur. Ngalami badai hidup kita enggak sendirian. Selalu ada hal yang bisa membuat kita bersyukur ketika kita bersyukur gitu ya. Yang harusnya virus-virus yang buruk itu masuk dalam hati kita atau pikiran kita. Maka virus-virus itu akan mulai pergi perlahan-lahan. Iri hati itu tidak bisa mungkin tidak selalu langsung bisa dihindari. Ini adalah proses mungkin bahkan seumur hidup. Oleh sebab itu juga kita harus perangi seumur hidup. Ketika kita mulai memandang orang lain, pandang juga keadaan kita dan carilah hal-hal yang bisa membuat kita mengucap syukur. Ya, itu poin yang pertama. Iri hati menyakiti diri sendiri. Oleh sebab itu, ayo jadi orang yang bersyukur. Yang kedua, ya hanya 2 aja poinnya Kak Novi. Yang kedua, iri hati menyebabkan kekacauan dan perbuatan jahat. Coba kita baca di Yakobus 3 ayat yang ke-14 sampai 16. Kita buka ya, Yakobus 3. Oke, Yakobus 3 ayat yang ke-14 sampai 16. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukan hikmat yang datang dari atas tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Ya, jelas Alkitab itu bilang, jangan menyimpan iri hati itu karena nafsu dunia. Coba bayangkan, biasanya orang itu iri untuk hal apa coba? Apa? Yang dia nggak punya kan? Liburan lah, mobil kah, sekolah yang baik kah, itu adalah perkara-perkara duniawi. Kalau kita boleh iri gitu ya, mungkin kita iri seperti gini, oh teman saya itu kok bisa ya, saat teduhnya doanya itu sudah 1 jam, saya mau ikut juga 1 jam. Nah itu mungkin iri hati yang positif gitu ya, memotivasi, bahasanya bukan iri. Ya, tetapi kalau iri itu semuanya, hampir semuanya itu datang dari hikmat dunia. Orang itu harus cantik gitu ya, misalnya contoh kalau kurus, orang itu harus cantik atau harus tampan kalau apa pakai baju bermerek. Itu adalah hikmat dunia. Oh kalau kamu pandai, kamu bisa masuk ke lingkungan yang kelas sosialnya tinggi. Oh kalau kamu cantik, kamu punya uang, kamu bisa lebih dihargai. Itu adalah hikmat dunia. Tuhan tidak ingin kita ini masuk ke dalam area itu.
Bukan berarti Tuhan tidak kepingin kita kaya, bukan berarti Tuhan tidak kepingin kita cantik atau tampan. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita diberkati. Justru Tuhan mau kita terus memperbaiki diri, tetapi fokus pada diri kita sendiri. Ketika kita lihat itu untuk belajar, bukan untuk iri. Ketika kita lihat gitu ya, mungkin kita ini lihat kayak bagaimana ya kok dia itu bisa ranking 1, kok nilainya bisa bagus-bagus. Pelajarilah caranya, jangan iri dengan keinstanannya. Ya, jangan iri. Ya Kak, dia bagus soalnya dia nyontek ya. Nah, itu juga iri yang salah. Ya. Jadi oleh sebab itu teman-teman, ayo jangan iri. Kenapa? Karena iri itu menggiring pada segala macam kejahatan. Yakobus sudah bilang ya, dan nanti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Satu cerita lagi. Ya. Ingat enggak tentang Raja Saul sama Daud? Raja Saul itu adalah raja pertama Raja Israel. Raja Saul itu begitu diurapi. Bagaimana Israel yang enggak pernah punya raja, lalu mereka minta raja, lalu Tuhan memberikan raja. Raja Saul itu menang menjadi raja karena dibuang undi, karena undian. Tapi karena percaya itu adalah penyertaan Tuhan. Dikatakan bahwa Saul ini bagus perawakannya, bagus badannya gitu ya. Tapi kemudian Saul itu menjadi raja. Ketika dia jadi raja, Saul ini seringkali lupa dengan hadirat Tuhan. Saul ini sering lupa dengan perintah Tuhan. Satu ketika melawan Goliat gitu ya, Saul itu tidak bisa melihat hikmat Tuhan. Yang Saul cari itu bukan Tuhan duluan, yang Saul cari adalah siapa yang bisa bunuh Goliat. Lalu muncullah satu anak gitu ya, yang masih cupu, masih culun gitu, namanya Daud. Pakai baju perang keberatan, senjata nggak bisa, satu-satunya adalah umban untuk seperti ketapel gitu ya, untuk membunuh Goliat. Goliat tersinggung, dikira aku ini anjing kah, kamu datang cuma nama bawa ketapel. Tapi dengan satu kali saja, apa yang terjadi? Goliat mati. Singkat cerita, Daud dielu-elukan. Daud kemudian tinggal di rumahnya Raja Saul, di istananya. Lalu di sana dia terus dipuji-puji, menang berperang, ikut ini, ikut itu. Daud juga bisa memainkan kecapi. Bayangkan coba, apa yang terjadi sama Saul? Saul menjadi iri. Dia buka satu celah, lalu apa yang terjadi? Hanya dari mulai iri hati kepada Daud, karena ada perempuan-perempuan itu bilang di sekitar mereka, Saul bunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, artinya Daud lebih banyak bunuh. Daud begitu hebat bisa bunuh Goliat, bahkan gak ada tentara yang paling hebat pun hari itu di bangsa Israel yang bisa bunuh Goliat. Mereka semua ketakutan, lihat dari jauh. Orang Filistin dan Goliat itu mengejek negara mereka, bangsa mereka. Tapi Daud maju dengan pedenya, lempar satu kali, matilah Goliat. Semua orang-orang mengeluh-ngeluhkan Daud. Saul mulai buka celah hatinya iri kepada Daud. Padahal harusnya Daud itu bukan tandingannya Saul. Kan Daud itu cuma seorang yang tanda kutip mungkin bisa dianggap beruntung karena bunuh Goliat. Tapi Saul tidak bisa lihat itu. Padahal dia adalah seorang raja yang diurapi Tuhan. Saul yang raja iri kepada Daud yang hanya rakyat jelata. Lalu apa yang terjadi? Benar, karena Saul sudah mulai hilang dari hadirat Tuhan. Tuhan sudah tidak bertahta lagi atas hatinya Saul. Saul mulai iri hal-hal yang kecil, lalu Daud semakin hebat, semakin luar biasa. Singkat cerita, Saul kerasukan setan. Bayangkan, raja yang diangkat oleh Tuhan. Karena dia tidak ingat lagi sama siapa yang mengangkatnya. Saul mulai iri membuka hatinya, Saul jadi kesetanan. Ketika Saul ini dipenuhi setan, lalu dia bisa ambil tombak. Dia bisa tombakkan itu, mau bunuh Daud. Tapi Daud karena Daud dilindungi sama Tuhan, Daud tidak pernah mati. Meskipun dikejar-kejar sama Saul. Hatinya Daud itu berbeda. Hatinya Daud itu selalu baik. Hatinya Daud itu mau dibentuk. Hatinya Daud itu tidak bersungut-sungut. Harusnya Daud berpikir bahwa aku ini punya raja gila. Dia mau bunuh aku terus. Kenapa aku? Tapi Daud tidak berkata demikian. Daud dengan setia mengikut Saul. Saul membencinya setengah mati. Daud mencintainya setengah mati. Bahkan ada kesempatan ketika Daud dikejar-kejar ke pegunungan dan segala macamnya. Satu titik di mana Daud itu punya kesempatan bunuh Saul karena tidak ada pengawal dan Saul hari itu sedang buang air gitu ya, tidak dalam posisi siap perang. Harusnya Daud bisa bunuh dia dari belakang. Tapi yang terjadi adalah tidak.
Daud itu menghargai Saul. Dia cuma potong sedikit bajunya Saul, hanya untuk tunjukkan ini loh, aku bisa bunuh kamu tapi aku nggak mau. Beda dengan Saul. Saul yang raja, bayangkan, iri kepada seorang rakyat jelata. Apa di akhir hidupnya Saul? Saul mati oleh pedangnya sendiri. Apakah jadi raja? Tidak. Ya, tidak ada. Keturunannya juga tidak ada. Harusnya yang jadi raja berikutnya. Kalau raja itu kan diturunkan anaknya. Tapi tidak, Tuhan tidak mau membangun kerajaannya Saul. Tapi Tuhan membangun kerajaannya Daud. Harusnya yang jadi penerusnya Saul itu bukan Daud. Harusnya. Harusnya ya anaknya Yonatan atau siapa. Tapi tidak. Tuhan mau Daud dan keturunannya yang melanjutkan. Teman-teman, kelihatannya sepele ya. Aduh cuman iri hati. Aduh cuman kepingin loh. Kepingin aja, kepingin seperti orang lain. Masa sih gak boleh? Boleh. Tirulah, motivasilah dirimu untuk sesuatu yang baik. Jangan iri dengan apa yang mereka miliki. Kejarlah, belajarlah kenapa kok mereka bisa memiliki itu. Itu adalah respon yang baik. Bahagialah, senanglah ketika melihat orang lain itu juga diberkati. Susah ya? Coba lihat. Kalau saudara kita diberkati, dibeliin sesuatu sama papa mama. Ya, seneng gak kita kalau Koko itu punya handphone baru, tapi kita gak punya handphone baru? Susah ya? Tapi Kak Novi percaya, kalau hari itu kita jaga hati kita juga punya loh berkatnya sendiri-sendiri. Mungkin tidak sama waktunya, tidak sama bentuknya, tapi Tuhan selalu juga menyediakan berkat setiap hari, orang demi orang, selalu baru setiap hari. Belajarlah kenapa orang lain bisa sukses, tapi jangan benci kesuksesannya, karena dia juga membayar harga untuk itu. Inginlah, ya cita-cita nggak apa-apa gitu ya, cita-cita pengen punya mobil Kak, nggak apa-apa. Kalau hari ini belum punya mobil, berdoalah. Kak Novi pernah punya seorang anak gitu ya, Kak Novi, bukan anak Kak Novi, maksudnya anak rohani. Waktu masih kecil Kak Novi ajak dia CG, hari itu mungkin sekitar 4-5 tahun gitu ya. Kalau Kak Novi jemput naik angkot, dia selalu bilang gini, Kak Novi itu mobilku gitu ya, Kak Novi lihat gitu ya. Hari itu dia belum punya mobil, dia tunjuk showroom. Showroom ya pasti tempat jual mobil. Dia selalu bilang itu mobilku, dia keras sekali gitu ya ngomongnya. Jadi satu angkot itu ngeliatin kita gitu, mana mobilnya gitu. Kayak kalau punya mobil kok naik angkot gitu ya. Lalu Kak Novi bilang, oh iya amin ya. Kak Novi tidak mematikan imannya. Minggu depannya Kak Novi jemput lagi, naik angkot lagi berdua, karena dia yang Kak Novi jemput pertama naik angkot. Kita duduk di angkot, dia selalu bilang di depan rumahnya itu, begitu selesai naik angkot, udah di tempat duduk, dia selalu bilang itu mobilku di sana. Kak Novi bilang amin ya. Benar, tidak lama kemudian dia diberkati oleh mobil. Ya, jangan iri dengan apa yang orang lain punya. Belajarlah kenapa mereka bisa memilikinya. Berimanlah, dan setiap orang itu punya berkatnya sendiri-sendiri. Katakan amin. Amin. Ya, 2 poin saja. Yang pertama tadi apa? Kalau kamu iri, kamu menyakiti diri sendiri. Yang kedua adalah kalau kamu iri, itu akan menyebabkan kekacauan dan perbuatan jahat. Kuncinya adalah yang pertama. 2 juga ya. Yang pertama kuncinya adalah terimalah keadaanmu apa adanya. Berjuanglah. Oke? Diterima itu bukan berarti ya udah Kak aku cuma punya segini, bukan. Ya udah Kak nilaiku cuma 4 atau 5, bukan. Tapi menerima itu maksudnya gini loh. Oke, I love myself. Aku sudah berusaha. Ya, hargailah mungkin bahasanya. Hargailah dirimu sendiri. Hargailah apa yang kamu punya. Yang kedua adalah bersyukurlah, karena ucapan syukur gitu ya kan Tuhan bilang kan, sampaikanlah apa yang kamu inginkan dalam doa dan ucapan syukur dan permohonan, doa permohonan dan ucapan syukur. Berdoa sama Tuhan. Tuhan juga punya berkatnya sendiri untukmu dan untuk keluargamu. Katakan amin. Amin. Sepakat ya, hari ini ada satu karakter yang kita akan hilangkan dari hidup kita, yaitu adalah apa? Iri hati. Ya, Kak Novi mau semua voltages, ayo kita hidup dengan hati yang benar. Kalau hati kita ngucap syukur, hati kita benar, kita enggak iri dengan keadaan orang lain, Kak Novi percaya Bapa di surga itu akan memberkati kita lewat tangan yang tidak terlihat. Katakan amin. Mari kita tutup mata kita berdoa ya. Koramana syakara para shikina mana kaya rara mana syakara para korapata shikira bayara lala mana syakara para koramana syakara para shikira para syakara pa. Ubah hatiku
seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku. Katakan ubah hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Siapa di antara kalian yang hari ini mungkin hatinya dipenuhi oleh rasa iri? Kalian mungkin tidak sadar, tapi mungkin keluarkan lewat keluhan-keluhan. Kalian mungkin seringkali mengomel, menganggap bahwa ini tidak adil, itu tidak adil, harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Teman-teman, tidak ada harusnya seperti apa. Tuhan tidak pernah salah menempatkanmu dimanapun kamu berada. Baik dalam keluargamu, dalam situasi sekolahmu, dalam apapun. Jadilah bersinar di sana. Ketika engkau terus memandang orang lain, lintasannya orang lain, engkau tidak bisa fokus dengan apa yang kau ingin capai. Hari ini ayo kita punya komitmen sama-sama. Lari di lintasan kita sendiri. Kita tidak boleh lari di lintasannya orang lain. Kita tidak boleh mengangankan, menginginkan hidupnya orang lain. Tapi mulai hari ini kita mulai dari mengucap syukur. Mengucap syukur. Lihat yang baik dari yang tidak baik. Pasti ada sesuatu yang baik di antara yang tidak baik. Karena percaya ketika kita bisa mengucap syukur, ketika kita bisa memikirkan, melihat yang baik di antara yang tidak baik, hal sulit pun itu pasti kita bisa lewati. Katakan amin. Angkat tanganmu. Aku berdoa ya Tuhan, jamah setiap hati. Kalau ada iri hati di antara kami, Tuhan ampuni kami, cepat cabut ya Tuhan. Kami tidak mau itu ada dalam hati kami, hidup kami. Kami tidak mau ada kejahatan ya Tuhan. Kami tidak mau ada kekacauan dalam hidup kami hanya karena kami iri. Tuhan, ampuni kami, pulihkan kami. Biar mata kami memandang kepada Tuhan dan bukan kepada orang lain. Biar hati kami ini menyembah Tuhan dan bukan menyembah barang ya Tuhan. Biar hati kami ini terus terpaut kepadamu ya Tuhan. Pakai hidup kami. Dalam nama Yesus. Syakara bara 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 bara. Syakara bara bara bara. Peramana syakara bara bara bara. Sikina maya lala maya lala ma. Syakara bara. Kira bara 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 bara. Syakara bara bara bara. Kira bara 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 bara. Syakara bara 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 bara. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat,
Tuhan berproses dengan karakter kami. Kami tahu tidak bisa instan, tapi kami mau diubahkan sehingga kami bisa serupa dengan Tuhan. Bukankah kami ini anak-anak Tuhan? Tuhan, singkirkan setiap hati yang jahat. Singkirkan ya Tuhan setiap hati yang berkeluh kesah, yang tidak pernah mengucap syukur. Mulai hari ini ya Tuhan, kami mau mengucap syukur. Hati kami ini mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami miliki, untuk keluarga, untuk harta benda, untuk semua ya Tuhan, sekolah kami, lingkungan kami, gereja kami mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Urapi setiap kami, terus pakai hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Allah Roh Kudus. Dan ketika kita hidup seperti yang diperintahkan firman Tuhan, maka apapun yang kau lakukan akan diperbuat Tuhan berhasil. Terima hari ini, dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin.